billah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarramah Ustazah Hajah Nunung Nurhayati SH, yang sama-sama kita hormati tadi ada Ketua PKK izin pulang ya. Yang saya hormati seluruh pimpinan Majelis Taklim yang ada di wilayah Lambang Sari. Saya tidak sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya, serta ibu-ibu jamaah yang insya Allah senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, melimpahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, menuntut ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan niat serta langkah kaki kita menuju tempat ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan salah satu bentuk syukur kita ya Bu ya, atas Allah kasih kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Bu, ramai banget kayaknya deh. Sebentar ya Bu ya. Jadi seperti ayat yang tadi saya bacakan, ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Kita dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat panjang umur. Jadi kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, menuntut ilmu yang insya Allah nanti ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita akan menjadikan ilmu yang manfaat untuk kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia mulia, penyempurna akhlak, pemberi syafaat. Mudah-mudahan kita umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil hisab nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu yang saya hormati, saya di sini atas nama pengurus Majelis Taklim menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada ibu semua yang sudah berkenan hadir di taklim bulanan kita ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya dan selanjutnya taklim kita ini akan berjalan dengan baik dan terus lebih baik lagi. Dan saya terima kasih juga kepada tim penyelenggara pada hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Al-Khairiyah, Rodotul Khairiyah, pimpinan Ibu Ibu Waji. Terima kasih sudah menyelenggarakan taklim pada hari ini. Semuanya adalah berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa izinnya kita nggak mungkin sampai sini ya Bu ya. Seperti saya sebetulnya Bu dalam keadaan kurang sehat sebetulnya, tapi karena rasa tanggung jawab, rasa ingin bertemu dengan ibu-ibu, alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Dan rasa sakit itu saya kesampingkan, dan alhamdulillah bisa senang bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu senang nggak Bu?
pengurus majelis taklim yang ada di desa ini minimal 3 orang untuk hadir di tiap-tiap majelis taklim. Ada utusan dari kepengurusan desa ya Bu, kepengurusan majelis taklim desa. Misalkan ini pengurusnya ada Bu Haji Nasa, ada Bu ini. Nah itu minimal 3 orang. Saya pengen nanti hadir di suatu waktu ada pengajian misalkan di Buaran, terus di Kalijambe, terus di Tenggilis. Itu minimal 3 orang. Jadi kita tahu majelis taklim yang ada di wilayah desa Lambang Sari, dan itu menjadikan keterikatan kita. Jadi kita lebih erat lagi untuk hadir dan bisa hadir semuanya di majelis taklim desa kita ini. Itu keinginan saya Bu. Kira-kira itu bagus gak Bu? Insya Allah nanti itu program berikutnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya di sini sebetulnya ketua Muslimat Ranting Lambang Sari juga ya Bu. Dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 3 Juli kepengurusan ranting kita sudah dilantik di kecamatan. Dan alhamdulillah juga kemarin kepala desa kita yaitu Bunda Pipit, beliau juga bisa hadir di sana. Nah untuk selanjutnya saya ingin ada program kerja. Jadi ada berkesinambungan, ada sinergitas antara majelis taklim dengan kegiatan yang ada di muslimat. Seperti itu Bu. Makanya kemarin ketika Bunda mengamanahkan saya sebagai ketua majelis taklim di desa, maka saya berbilang bahwa saya sudah di ketua ranting muslimat. Tapi karena Bunda, ayo nggak apa-apa teh, akhirnya saya terima karena saya mempunyai program untuk menyatukan antara majelis taklim yang ada di wilayah Lambang Sari dengan kegiatan muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Lambang Sari. Jadi kita misalkan nanti ada kegiatan hari-hari besar Islam, jadi kita kompak Bu. Alhamdulillah kan selama ini yang kegiatan muslimat Nahdlatul Ulama itu ranting itu kita berjalan di setiap majelis taklim yang ada di wilayah Lambang Sari. Dan alhamdulillah yang sudah kita jalani itu lebih dari 5 majelis taklim. Untuk bulan berikutnya mungkin nanti insya Allah di majelis taklim Bu Haji Nasar. Jadi seperti itu Bu, saya punya keinginan. Mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik dan kita Allah berikan kesehatan supaya semuanya lancar dan baik. Itu harapan saya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya tutup sambutan saya, biasa Bu ya, saya akan berpantun. Boleh nggak Bu? Naik perahu ke Pulau Seribu, melihat sunset yang sangat indah. Sambutan saya sampai di sini dulu. Semoga pertemuan membawa berkah. Insya Allah mudah-mudahan bulan berikutnya yaitu Majelis Taklim Al-Adalah pimpinan Bunda Umi ya, untuk bulan berikutnya. Saya kira sambutan dari saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf, bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan dan kehilapan datangnya dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang jawab salam saya, semoga hidup
panjang umur, gampang milik rezekinya. Kapan kita menghadap Allah? Menghadap Allah ditempatkan di dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Al-Mukarramah Ibu Ketua Pimpinan Majelis Taklim, apa ini namanya? Desa Lamban Sari, Al-Mukarramah Ibu Hajah Omar. Semoga sehat, panjang umur, murah rezeki, Allah jaga iman Islam beliau, amin. Pun kita yang mendoakan beserta seluruh pengurus-pengurusnya, para pimpinan-pimpinan taklim yang tidak saya sebutkan sedesa Lamban Sari. Salam hormat dari saya. Mohon maaf Ibu kalau saya tidak kenal satu-satu namanya. Kebanyakan kalau Ibu kenalin saya cuma satu. Iya, saya kenalin ibu-ibu banyak banget. Kalau di jalanan ketemu saya nggak nanya Ibu toel dulu. Bukan saya, Bu Haji. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu aja, calon-calon aja, amin. Calon-calon umroh, amin. Ya Allah kasih rezeki kepada seluruh jamaah saya. Biar semuanya pada pergi haji atau umroh ya Allah. Amin. Jemaah para pemburu ilmu dan taman-taman surganya Allah di dunia ini. Kita minta nanti kita di kampung halaman kita masuk ke dalam surga, amin. Ya Rabbal. Bu, mari kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita. Kita berdoa untuk diri kita dan kita berdoa untuk keluarga kita. Ikuti saya. Ibu sebut nama Ibu dengan nama ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, saya hadiahkan Fatihah ini Fatihah untuk ini diri saya, untuk diri jiwa saya, raga saya, jiwa raga saya, lahir batin saya. batin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama Ibu dan nama ayah. Wahai Hai, aminin doa saya. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa saya ya Allah, yang dosa awal, dosa akhir, yang besar, yang kecil, yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja ya Allah, yang saya lakukan terang-terangan maupun yang saya lakukan secara sembunyi ya Allah, yang saya tahu itu adalah dosa dan saya tidak tahu itu adalah dosa, yang saya lakukan sendirian maupun yang saya lakukan beramai-ramai ya Allah. Ampuni ya Allah dosa saya ya Allah. Ampuni dan maafkan ya Allah seluruh kesalahan saya ya Allah. Ampuni ya Allah dosa saya ya Allah. Saya sadar dosa saya begitu banyak ya Allah. Ampuni ya Allah agar saya menghadapmu dalam keadaan bersih tanpa dosa ya Allah. Ya Allah, sehatkan jasmani rohani saya ya Allah. Sembuhin dan hilangkan seluruh penyakit dan rasa sakit dalam tubuh saya ya Allah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan diri saya. Dan saya juga berlindung ya Allah kepadamu dari keburukan-keburukan makhluk-makhluk lainnya kepada saya ya Allah. Lindungi saya ya Allah dari kejahatan orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada saya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai penjemput sekaligus magnet rizki buat diri saya,
keluarga saya, yang Kau limpah curahkan rizki-Mu ya Allah, yang halal, yang banyak, yang berkah, yang maslahat, yang manfaat untuk hidup saya di dunia, terlebih buat bekal saya di akhirat ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir di sini punya keinginan, punya hajat, punya cita-cita. Tidak ada hajat dan keinginan dari saya ya Allah, semua yang hadir di sini ya Allah, melainkan Engkau mudahkan ya Allah, Engkau mudahkan untuk kami meraihnya ya Allah. Yang punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu, gampangin ya Allah. Yang punya keinginan menjual sesuatu karena kebutuhan yang ada, datangkan ya Allah pembeli yang membawa keuntungan dan keberkahan buat kami ya Allah. Ya Allah, kokohkan pijakan di hidup saya, senantiasa berada di jalan-Mu, senantiasa berada di jalan ridho-Mu, senantiasa berada di jalan menuju surga-Mu. Masukkan saya ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan saya ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan saya ya Allah ke dalam surga-Mu ya Allah. Jauhkan saya dari neraka-Mu ya Allah. Jauhkan saya ya Allah dari neraka-Mu ya Allah. Jauhkan saya dari neraka-Mu ya Allah. Jauhkan saya ya Allah dari neraka-Mu ya Allah. Jauhkan saya dari neraka-Mu ya Allah. Karena saya yakin tidak akan pernah kuat Engkau bakar dalam api neraka ya Allah. Api dunia saja kami tidak kuat ya Allah. Jauhin ya Allah, dan selamatin saya bersama orang-orang yang saya cintai. Jauhin dari neraka-Mu ya Allah. Jauhin dari neraka-Mu ya Allah. Bil qabul nas'alul ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Bu, pagi hari ini Allah pilih kita. Atas takdir Allah kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang kita sama tahu bahwa disinilah rahmat Allah turun. Majelis yang kita sama tahu disinilah ketenangan hati, ademnya ruh jiwa kita. Tenang gak Bu duduk di majelis tadi? Enggak inget ya sama piring numpuk tadi ya? Enggak inget sama cucian? Udah cuci Bu Haji?
Hidup di dunia ini ibu-ibu sekalian hanya sebentar. Kita semua tahu nih, kita udah ngaji di Al-Quran surat As-Sajdah. Allah kasih tahu satu hari di akhirat bandingannya setara sama senilai dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat ka'alfisana kata Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada manusia yang umurnya 1000 tahun? Nggak ada. Cuma aku aja Nabi Allah Adam, manusia pertama. Kita ibu, dua alam udah kita lewati, satu alam sedang kita jalani. Dua alam yang udah kita lewati, yang pertama adalah alam ruh. Alam ruh. Alam apa, Bu? Dari alam ruh dipindah sama Allah ke alam rahim. Ruh itu dipindahin sama malaikat peniup ruh. Oleh Allah diperintahkan dipindahin ke bayi dalam rahim ibu. Ini proses kita ya, bukan proses Nabi Adam. Oke, bukan proses Nabi Isa. Karena itu kekecualian dan itu keistimewaan. Dari mana ruh ditiup pada bayi yang ada dalam perut? Nih, dari sini. Dari ubun. Maka ketika ibunya udah pada pernah melahirin anak bayi, ubun-ubunnya kerasa empuk. Empuk semua. Di sini. Dari sini malaikat meniup ruh di dalam rahim. Di dalam perut ibu. Dari alam lain kita pindah ke alam dunia. Baru 3 alam, 2 sudah kita lewat, 1 sedang kita jalani. Panjangan mana nih dari tahu sebelum pembahasan detail. Kita baru ibu ngelewatin 2 alam, ya Bu. 1 alam sedang kita jalani yaitu alam dunia. Dari alam dunia 3 lewat. Dari alam dunia semua kita pasti akan pindah ke alam kubur. Lalu setelah alam kubur ibu, kiamat terjadi. 2 kejadian, 2 alam. Alam di mana hancur. Yang ketiga, berbangkit. Ini semua kita pasti ngalamin. Berbangkit, dibangkitkan kita. Setelah dibangkitkan kita dengan penciptaan baru, dari alam barzakh menuju pada mahsyar. Ya Bu? Padang di mana tempat semua manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai manusia akhir zaman berkumpul. Namanya padang mahsyar. Kelima, fase syafaat. Nanti kita di padang mahsyar Bu, dipentang sama Allah ribuan tahun. Matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Ibu kayak apa panasnya? Ibu rasain dah. Kalau ngoboran ikan kepletik aja langsung matang kulit kita. Benar? Matahari hanya sejengkal. Di saat di padang mahsyar itu ibu, Nabi Muhammad SAW sedang cerita panjang bagaimana proses syafaat itu nanti. Karena kepanjangan nggak akan sampai kepada inti yang akan saya bahas. Nabi Muhammad mohon munajat sama Allah. Kita yang udah resah gelisah, miliaran manusia berdiri di padang mahsyar tanpa sendal, tanpa pakaian, semua telanjang, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telanjang.
bangga-banggakan kelas butik sama kelas tenaga nggak berlaku, Bu. Benar? 85 tas Sandra Dewi yang mahal-mahal, harga satu tasnya ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar. Kali 85, Ibu, itu duit seapa, Ibu? 271 triliun duit ibu-ibu semua diambil sama suaminya. Duit ibu, duit kita, duit rakyat. Di mana master Syafaat? Udah berapa, Bu? 5 ke depan yang akan kita hadapi ini. Setelah Syafaat kita dihisab, berapa, Bu? 6 yang belum kita jalani. Dihisab, Ibu. Yang di dunia suka ngomongin orang, maka pahalanya dikasih kepada yang diomongin. Yang di dunia suka nyakitin orang, maka pahala yang disakitin, yang nyakitin dikasih ke yang disakitin. Yang nyakitin bisa, itu namanya hisab. Selesai semua hisab, Ibu, tenang ketujuh pemberian buku catatan. Apakah kita dari sebelah kanan dikasihnya sama Allah sebagai pertanda kita adalah hamba yang mulia dan terhormat, atau dikasih dari sebelah kiri sebagai pertanda kita hamba yang celaka dan dihinakan oleh Allah? Namun 7 tahap masih akan kita hadapi. 7 tahap lagi masih akan kita hadapi. Setelah pemberian buku, Ibu, lalu dimizan, ditimbang. Udah semua dibawa, hisab-hisab kita semua ditimbang tuh. Buku catatan kita, mana yang lebih berat, amal baik atau amal buruk, amal salah atau amal soleh. Ditimbang, Bu. Ditimbang. Setelah dimizan, ibu-ibu sekalian, kita ditunggu sama Nabi Muhammad di Telaga Kausar untuk dikasih minum. Karena kenapa? Kita haus, kita lapar. Yang ketika kita minum air yang dikasih Nabi baginda Nabi Muhammad, walau kita minum hanya seteguk, kita tidak akan pernah merasa lapar dan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan itu kita. Amin. Mudah-mudahan itu kita dan orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara muslim-muslimah kita, mukmin-mukminah kita. Amin ya Rabbal alamin. Setelah kita dikasih minum, Ibu, yang ke-9 ya, 9 sampai 10, kita akan meniti jembatan Shiratal Mustaqim. 10 tahapan yang belum kita lalui, ya, Bu. Imma hamba Allah yang meniti jembatan Shiratal Mustaqim yang belum, imma selamat sampai ke surga, karena di seberangnya adalah surga. Mudah-mudahan itu kita semua. Amin. Amin. 10, Bu. 10 akan kita hadapi, ya. Maka Ibu, dunia mah jangan teman-teman amat. Apa itu dunia? Lihat duit mah jangan doyan-doyan amat. Kalau itu duit haram mah jangan dimakan.
bimbing saya untuk tidak menerima duit yang pernah datang di koper saya. Gedean mana amplop sama koper? Ibu baru satu amplop presiden. Udah kelepek-kelepek. Bu, saya satu koper. Tegar waktu itu nonton tegar, enggak bu, oleng, saya juga bu, lemes. Ambil jangan, ambil jangan, ambil jangan, ambil jangan. Kata setan, lo kapan lo pindah ke sebelah? Masa jadi hakim tinggal di Lambang Sari mulu? Tapi kata malaikat, jangan ada Allah. Bergolak saya, tengah malam saya nangis di hadapan Allah. Saya sujud nangis di hadapan Allah. Manusia bukan saya oleh, ya kan? Makanya orang yang teriak korupsi di luar birokrasi kencang, ntar kalau udah duduk oleh, ya begitulah pesona duit gitu. Saya minta sama Allah agar supaya saya dilindungi dari hal yang demikian. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak saya ambil. Walaupun kata setan di kiri, goblok lu. Itu kata setan. Ini bener loh, langsung saya berkata loh. Bego, kata lagi beli rumah begini sih, bego. Ini ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Udah kita ngaji ya. Udah berkah duit begitu waktu. Benar. Udah berkah. Kata teman saya, duit setan dimakan iblis. Kan taruhan habisnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita udah tahu tuh perjalanan yang akan kita hadapin ke depan. Panjang mana dunia sama perjalanan akhirat? Panjangan mana bu? Panjangan akhirat. Ibu sekarang berkata, saya juga berkata demikian. Dan saya mengimani itu. Panjangan akhirat. Kenapa kita pas giliran sedekah yang keluar abu-abu lagi? Ya. Apa kalau mau yang coklat lagi? Coklat lagi. Yang merah mau dingin aja ditenang. Padahal itu bakal kita pakai perjalanan yang tadi udah saya sebutin tuh. Panjang bener banget, luar biasa panjangnya. Ibu, dunia kan kita kejar dulu gitu-gitu aja yang dagang. Sibuk dengan dagangannya, dengan segala suka duka dagangnya. Benar? Yang kerja sibuk dengan segala suka duka kerjanya. Benar? Yang jadi pimpinan kepala desa sibuk dengan segala duka suka dukanya sebagai kepala desa. Itu dunia gitu-gitu aja. Yang jadi ibu rumah tangga sibuk dengan segala problem ruwet yang rumah tangga, sumpah yang rumah tangga. Bosannya di dapur sumur kasur, dapur sumur kasur, dapur sumur kasur, bete banget. Itu dunia mah gitu-gitu aja. Tapi kenapa kita suka nangis sampai dalam banget kalau kita di dunia diuji sama Allah? Benar? Sadar ya kita yang punya, saya juga, ibu semua. Perjalanan kita ke depan masih panjang, ibu saya.
biar kita bisa baca hakikat hidup. Biar kita baca itu dunia. Maka kalau lagi ada masalah, jangan ngeluh kemana-mana. Banyakin istighfar. Banyakin apa, Bu? Selingan. Astagfirullah. Enaknya kira-kira ibu sakit sariawan.
bisa khusyuk. Sholat dari awal sampai akhir yang diingat Allah. Malah usia lo kita lulus 50 tahun selingkuh atau tangan. Ya kan? Oh, 2 apa 3 ini, 2 apa 3 ini, 2 apa 3. Kadang lupa kok. Saya tuh suka lupa begini. Tengah malam bangun, ini saya udah sholat isya tapi belum ya? Saya gitu. Ibu rumah enggak kali. Enggak kali di rumah enggak beda. Ada tiba saatnya kesehatan akan Allah cabut atu-atu, dicabut pendengaran, dicabut penglihatan, dicabut gigi yang udah mulai copot, dicabut daya ingat dia yang udah mulai pikun, kacamata di kepala dicari, ada kacamatanya di kepala. Itu lagunya tuh, orang yang menjelang nenek-nenek tuh, termasuk saya. Tuh, padahal digantung, kacamata di depan dicari, kan coba bukan itu kita, ujungnya, kalian ini kita lagi bacain diri kita nih, masing-masing, gak saling tunjuk, kita semua ngalamin. Kalau cabut aku, dulu ini tangan yang masih keker, sekarang tiba ngangkat sendok, udah gemeter juga. Benar. Ngangkat sendok, berapa beratnya si sendok udah gemeter juga. Badan silih berganti yang dirasa. Habis dengkul sakit, rada warasan pinggang. Pinggang rada warasan pala. Pala rada warasan jari pada kaku. Jari pada warasan kagak kuku-kuku. Ibu, sariawan. Sariawan sembuh ibu. Masya Allah. Telapak kaki banyak semutnya. Kita bacain diri kita. Ayo kita bacain diri kita semua. Mau hidup di dunia selamanya. Makin gak berdaya kita. Akan tiba saatnya makan minum Allah kurangin. Ibu yang kolesterol udah kagak boleh makan jeroan. Ibu yang kolesterol udah kagak boleh makan yang santan ya kan. Ibu yang kolesterol udah kagak boleh makan goreng-gorengan yang berminyak-minyak. Ayo. Sampai ibu yang punya asam urat kangkung aja, kangkung yang murah, sampai kagak boleh kangkung. Kangkung bukan kangkung, kagak boleh kangkung topeng yang murah. Udah kalau kolesterol mahal-mahal makanannya. Asam urat sampai kangkung gencer kagak boleh juga. Benernya nih saya ngomong. Akan tiba saatnya makan minum kita Allah kurangi. Minum kita udah Allah kurangi ibu. Kan kata dokter yang terbaik kata Nabi Muhammad juga. Yang pertama Nabi Muhammad yang menyatakan minuman yang terbaik adalah air putih. Tuh, kan? Kita sukanya yang mana? Yang manis-manis. Mulai Allah kurangin ibu. Bikin yang tadinya kita doyan banget sama teh manis sampai kandel. Karena sudah lolos 50 tahun, akhirnya manis jamu. Ya. Udah minuman kemasan. Model yang merah, yang kuning, yang hijau, yang coklat, semua udah kagak boleh sama dokter. Benar. Dikurangin enggak tuh sama Allah? Dikurangin. Makanya masih jelita jelang 50 tahun. Kalau buka puasa ibu jangan pakai pada gorengan mama.
yang di 10 ini di perjalanan. Itu dunia. Syababaka kullahu minka jaga masa muda sebelum datang masa tua. Ibadah yang rajin kudu waktu masih muda. Jangan nunggu udah tua. Kalau udah tua sholat kagak cakep-cakep amat. Kenapa? Mau ruku aja susah banget, ini pinggang dibengkokin. Tahan nih masih muda. Mau ruku aja udah bangun dari sujud ke dahar. Bener kan nih saya ngomong? Yang pada masih cerita jelang 50 tahun ibadah rajinin. Ngomongnya sama ibadah sekarang nunggu tuanya lu enak kalau udah tua. Ih, konsepnya tuh gak bener kalau udah rugi. Bener itu pemikiran yang cerdas kalau sampai tua. Kalau enggak rugi kita. Masih 10 tahapan yang harus kita lewatin. Tuh ibu-ibu sekalian, kesehatan. Ibu-ibu sekalian, akan tiba saatnya tubuh yang ideal, wajah yang melek, yang cantik, ataupun tampan akan memudar dan menua. Benar. Maka saya pernah bilang di majelis taklim, bersyukurlah jadi orang yang tidak cantik. Karena orang yang cantik dengan orang yang tidak cantik, yang permanen adalah yang tidak cantik alias jelek. Ya, kalau orang cantik masa muda cantik, masa tua jelek. Kalau orang jelek masa muda jelek, masa tua permanen kan? Permanen kan? Kita nggak aneh yang kagak cantik, tuang yang kagak cantik nggak aneh, emang muda ini juga kagak cantik. Yang aneh, wah muda cantik banget ya. Sekarang enggak rusak umatnya. Yang pemanis yang udah hancur-hancuran, yang udah hancur-hancuran, tua tuh hancur-hancuran. Jaga kata Allah masa muda sebelum datang masa. Insya Allah ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita ibu-ibu sekalian, kita semua nih akan mengalami 4 keterasingan, kesendirian, kesepian, keterusiran. Kita semua, roh kita, batin kita. Ini saya lagi ngomong tentang dunia ini, dunia yang kita mati-matian di dalamnya gitu loh. Itu dunia begitu tuh, punya badan sehat, lapar tinggi, makan lagi muda enak, udah tua udah kesini sama Allah. Ya, bahkan kalau kita pikir-pikir hidup nih, hidup bu. Dulu lagi tumbuh masuk apa aja, pengen apa aja duitnya kagak ada. Benar. Kita pernah ngalamin lagi tumbuh boleh masuk apa aja, duitnya kagak ada. Sekarang duitnya ada, tubuhnya kagak terima. Bener bu? Itu dunia, hakikat hidup di dunia. Ayo deh, mau nangis deh dalam urusan dunia. Yang harus kita tangisin ketika kita
taklim. Ada di sini ibu solehan yang ketinggalan taklim nangis. Malah girang. Ketinggalan taklim, kita jalan-jalan yuk. Kita keliling-keliling yuk. Ayo. Kita nih ibu sekalian akan ngalamin nih masa keterasingan, terutama lawan saya sudah saya sampaikan. Yang pertama, umur 55 tahun bagian kerja sudah mulai disingkirkan dari lingkungan kantor. Ya, pensiun. Mau setinggi apapun jabatan kita, mau sponsor apapun karir kita, saya contoh nih, mau sebagus apapun kinerja kita, kalau umur sudah sampai masa pensiun, diusir dari kantor. Benar? Mau ngotot kita enggak, saya udah mau kerja aja, saya mau jadi guru aja, sampai mati. Silakan, tapi nggak ada yang gaji. Dunia. Umur 65 tahun itu udah mulai kita terasing dan terusir di lingkungan keluarga kita. Mana mau cucu-cucu yang masih remaja main jalan-jalan sama kita nenek-nenek 65 tahun. Kira-kira mau nggak ada cucu kita yang adik-adik jalan-jalan di Semang Mingguan sama neneknya? Nggak mau, nggak mau nih. Nenek kalau mauin aja. Ribet katanya ribet. Oh ribet bukan dia sama nenek-neneknya. Nggak mundur-mundur naik liftnya kagak bisa. Udah nenek-neneknya ganjen sama dia. Iya dong. Nenek-nenek itu. Orang terima bawa nenek-nenek. Siapa yang mau cucu? Cucu nggak mau. Udah lari sama cucu. Kakak ibunya, kak temennya nenek di kamar ogah bau balsam. Orang-orang bau parfum bau balsam. Zaman dulu mah bau Remason, ya, Apitson, Uyukson. Kalau sekarang GPU. Kayaknya kita tuh dunia yang kita mati-matian, yang kita sombong-sombongkan, yang kita bangga-banggakan itu dunia. Umur 70 tahun mulai kita terasing dari pergaulan kita. Kenapa? Karena orang-orang yang seumur kita satu persatu udah mulai meninggalkan kita. Tinggal kita, nenek-nenek tua renta sendirian di rumah. Cucu kagak mau nemenin, badan kita banyak yang dirasa. Ya Allah, mau apa? Usia segitu ngadain arisan, ngadain reuni, abis kalau kita reuni, pas di tempat reuni bawa tunggu, lu siapa? Aku ini Corina, apa kita nggak mau coba di sekolah, udah bolos. Udah punya pertanyaan, lu siapa? Lupa. Banget itu kita. Ini tekan reuni. Keterusan yang terakhir umur 80 tahun udah paling tua. Udah diusir kita dari dunia, masuk kemana? Ke kubur. Dan memang kata Nabi, umur umatku baina sitin wasatin. Umur umatku itu di antara 60 tahun sampai 70 tahun. 70 tahun ada ini alhamdulillah yang masih masih pada sehat. Wah masih pada bisa ngaji, masih pada bisa ibadah sama Allah. Mudah-mudahan seterusnya saya terus ingat. Kita masanya belum tentu seperti ini. Orang sekarang ada diabetes, kolesterol, asam urat,
dirawat di Hedi, Permata seminggu, dirawat di Hermina seminggu, terapinya 2 tahun ngejalanin terapi. Itu dunia. Kita udah tahu, udah kita bacain kan tuh itu dunia. Maka ibu-ibu sekalian sekarang tinggal percatat ibadah kita untuk persiapan ngejalanin agenda Allah. Yang 10 lagi yang belum kita laksanakan, yang 10 lagi yang belum kita alami. Udah punya hati, jangan julit-julit amat. Udah tua, lapangan udah ada. Ya Allah, ini kita ngedidik hati susah amat ya Bu ya. Ngedidik hati ikhlas susah banget. Ngedidik hati sabar susah banget. Susah. Paling tidak Ibu, janganlah kita nyakitin orang. Kalau kita disakitin, ada rasa sedih, ada rasa pengen ngelawan, itu manusiawi, wajar. Gitu. Wajar, tapi jangan dilawan, udah serahin aja sama Allah. Lapang dada untuk diri saya dan diri ibu-ibu sekalian. Hendaknya punya hati yang lembut untuk diri saya. Karena untuk melembutkan hati itu perlu berjuang loh Bu, berdarah-darah loh Bu. Punya hati yang nerima, pasrah. Ketika disakitin orang, dipitnah orang, dimaki orang, diuji sama orang lain, dimaki-maki sama orang, itu susah Bu. Untuk ikhlas tersenyum susah. Jadilah kita semua ini waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadilah kita ini buah tutur kata yang baik bagi generasi berikutnya. Ya Allah, dulu waktu ada Ibu Haji Mama nih, taklim di desa, ya Allah, enak banget. Dia mengayomi itu semua. Sekarang kehilangan kita ya. Ya Allah, Haji Mama emang orangnya baik dan kata-kata cakep. Baik amat. Benar. Ibu Romana senang banget bilang saya ada cakep. Udah kita jadi orang baik aja, dan jadi orang baik, jadi orang baik. Ibu, itulah pelajaran kita. Kesimpulan, Ibu sudah dapat ilmu. Perjalanan kita dari alam kubur masih 10 tahap lagi, ya. Persiapkan bekal untuk itu, panjang banget itu perjalanan. Bukan kita sendirian yang jalan, miliaran manusia. Satu. Kedua, hidup di dunia kita harus sadar semuanya sementara. Ketika kita dikasih cantik sebentar. Ketika kita dikasih kaya sebentar. Ketika kita dikasih jabatan dan kedudukan sebentar. Perasaan saya jadi hakim baru kemarin, sekarang udah mau pensiun. Ayo, sebentar. Dekat-dekatlah kita sama Allah. Bernilailah rohani kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berada pada posisi kaya, jangan sombong. Kalau kita berada pada punya jabatan yang tinggi, jangan melambung. Ayo rakyat yang ada di bawah, baik itu kita angkat kedua-duanya kita. Dengan sebelumnya kita baca zikir lafzul jalalah. Mudah-mudahan dengan zikir itu di majelis ini Allah husnul khotimahkan kita. Amin. Allah selamatkan kita ketika nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim sampai ke surganya Allah. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud
Rasulillah wa bi du'ain annallaha yarzuquna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubaraka mu'inan ala ta'atika wa ta'ati rasulika min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi du'ain annallaha yuballighuna ila hajji baitillahil haram wal umrah ila baitillahil haram wa ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah ma'al ijabah bil qabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Sebelum salam saya mau menyampaikan mohon maaf kepada punya Rodia karena pernah ke rumah saya nggak ada. Rumah saya yang didatangi udah saya kontrakin. Sayangnya sekarang tinggal dulu Banten, Bekasi, Kerawang. Sekarang tinggal Bekasi, Kerawang. Jadi separuh dalam seminggu itu saya tinggal di Kerawang, separuh lagi saya tinggal di Bekasi. Mohon maaf. Akhirul kalam itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmatnya, keridhaan dari Allah, keridhaan dari suaminya, kita semua sama-sama diperkenankan mengikuti pengajian rutin Majelis Taklim Desa Lamansari. Sholawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kami hormati Al-Mukarram yang sudah luar biasa memberikan ilmu kepada kita semua, Ibu Ustazah Hajah Nunung Nur Hayati Ishaq. Kita doakan beliau senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya sehingga memberi ilmunya terus-menerus ya untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh ketua majelis taklim sedesa Lamansari, orang tua saya. Tadi ada Ibu Hajah Rodia, katanya mana orang tua kita semua yang ada di sini,
Iya, pengajian. Ya, Bunda berdoa mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini dimudahkan dalam segala urusan, ya, dimudahkan rezekinya sama Allah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan doa Bunda semoga istiqomah, ya. Jadi istiqomah bisa datang ikut pengajian setiap bulannya, tidak hanya di desa, di wilayah juga bisa ikut. Karena apa, Bu? Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain, ya. Sekecil apapun yang kita lakukan kepada orang lain, apalagi kepada diri kita, kepada orang lain, walaupun itu hanya senyuman, wah, itu manfaatnya udah luar biasa, gitu ya. Bunda berharap ibu-ibu tangguh di Lambangsari seperti itu. Jadi Lambangsarinya adem, tentram, begitu kan? Punya ibu-ibu yang luar biasa. Bu, Bunda sedikit mau kasih informasi. Kita di tanggal 17 Agustus besok ada agenda. Kita mau ada upacara gabungan. Nah, kita mengulang kala itu tahun 2019. Nah, karena ada COVID, jadinya tahun berikutnya tidak ada kegiatan lagi. Nah, alhamdulillah tahun ini Bunda sudah kembali di desa. Nah, kegiatan-kegiatan ini akan kita laksanakan. Ya, kita ada upacara gabungan. Untuk lokasinya itu di samping Masjid Izzatul Islam. Nah, ada lapangan tuh parkiran. Waktu itu tempat kita untuk Palestina, ya, perjuangan untuk Palestina. Di situ tempatnya. Nanti akan ada perlombaan masing-masing wilayah, yaitu parade budaya, ya, parade budaya masing-masing RW. Itu dilombakan, insya Allah hadiahnya keren. Dan yang hadir pun akan ada door prize-nya. Door prize-nya banyak banget karena kita juga ada beberapa unsur yang berkenan bekerja sama dengan kita, jadi banyak door prize-nya. Jadi datang ya, Bu, kita seru-seruan, pakai bajunya nggak usah yang cakep-cakep, yang lucu-lucu, yang budaya-budaya, gitu ya. Nah, itu aja pengumumannya. Kalau berkaitan kegiatan di wilayah, kalau ibu-ibu merasa, satu hal lagi, ada 5 kuota untuk warga kita yang tidak mampu, yang ingin masuk TK. Nah, kita punya ada orang tua asuh. Bunda nyari orang tua asuh. Ada kuota 5 orang, monggo. Ibu-ibu kalau mau ada anaknya, cucunya atau siapa mau daftar, ini gratis. Nanti bukan gratis ke sekolahnya, tapi ada orang tua asuh yang mau membiayai. Ada 5 orang ya, boleh nanti menghubungi ke pelayanan Desa Lambangsari hari Senin. Nah, diinfoin ke warga kita yang lain yang memang nggak mampu mau masuk TK, biayanya mahal mungkin. Nah, ada 5 orang kuota, atau komunikasi sama Bunda ya, tanya. Nah, itu terus kalau di depan rumahnya misalnya, Bun, itu selokan saya ampar-amparan, airnya kemana-mana, gitu ya. Ya, lapor, boleh ke Bunda langsung, boleh, atau ke Pak RT atau ke Pak RW-nya. Karena insya Allah besok Bunda antara minggu depan Bunda akan menghadap ke Dinas Tarkim. Ini akan Bunda sampaikan. Bunda akan sampaikan dalam bentuk proposal, ya gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu depan rumah selokannya nggak enak atau jalannya rusak, nggak enak, motor melewat kayak rusak, nggak enak. Nah, boleh lapor ya, boleh ke RW atau ke Bunda. Ya, insya Allah semua pembangunan di wilayah Lambangsari biar ibu-ibu warga Lambangsari nyaman semuanya ya. Doain Bunda, mudah-mudahan Bunda senantiasa diberi kesehatan, mudah-mudahan Bunda diberi kekuatan dalam menghadapi semua permasalahan
kekurangan, sekali lagi Bunda ucapkan terima kasih banyak untuk yang istiqomah hadir. Insya Allah tahun depan umrohnya, door prize umrohnya akan kita laksanakan kembali tahun depan ya. Jadi harus semangat. Itu hanya pemantik supaya ibu-ibu lebih semangat. Bunda akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.